Halo teman-teman, terima kasih atas waktu dan kesempatannya untuk kami, kelompok 4. Kami akan mempresentasikan laporan hasil wawancara bahasa jurnalistik dengan topik EYD dan kendala dalam menggunakan bahasa jurnalistik, kebijakan redaksi, dan style book. Sebelum masuk dalam materi, izinkan saya memperkenalkan teman-teman saya. Saya sendiri Nurul Husna dan teman Cici Veo, Demetrius Souk, Fajrin Bano, Marni Labu Ipip. Berikut profil narasumber. Adapun wartawan atau narasumber yang kami wawancarai bernama Muhammad Raihan Widya Saputra dengan jabatan wartawan muslimchoice.com, kataindonesia.com, ngeliput.com. Gambaran umum profil media massa. Media Muslim Choice adalah media massa yang berbasis internet yang berada di bawah naungan PT Intermedia Digital. Pendiri dari media ini ialah Usman Rizal, Direktur M. Kamal Fahresi, SH pemimpin perusahaan Zulfahmi Jamba, pemimpin redaksi Gunawan Effendi, dan redaktur pelaksana ialah Rahman Romi. Muslim Choice juga memiliki 3 platform, yaitu Muslim Choice Magazine, muslimchoice.com, dan Muslim Choice TV atau MCTV. Berikut transkrip wawancara akan disampaikan teman Cici. Yang pertama, sejak kapan Anda mulai menekuni profesi sebagai seorang wartawan? Yang pertama, saya menjadi wartawan sudah 2-3 tahun belakangan ini. Saya menekuni sebagai profesi sebagai wartawan. Yang kedua, kenapa Anda tertarik menjadi seorang wartawan? Saya tertarik karena di sini banyak belajar dan banyak pengalaman baru yang saya temukan. Selain itu, saya juga banyak bertemu dengan koneksi baru, dan juga orang-orang baru. Yang berikut, kenapa Anda lebih tertarik masuk ke media yang sedang kakak bekerja ketimbang media lainnya? Jawabannya, saya tertarik ke media yang saat ini belum bekerja karena media ini saat itu adalah media online, jadi saya lebih fleksibel dalam mengatur waktu, kemudian lebih seru aja. Di meja saya jadi bisa dinamis. Berikut, hal tersulit apa saja yang pernah Anda alami saat pertama kali menjadi seorang wartawan? Jawabannya, hal-hal tersulit biasanya ketika kita bertemu dengan narasumber yang tidak mau diwawancara. Di situ kita harus pindah-pindah untuk menemukan narasumbernya, biasanya itu dengan cara teknik doorstop, atau biasanya ketika kita sudah tahu tempatnya di mana kita mencegat narasumber itu, dan kita beri pertanyaan secara langsung. Sebenarnya banyak kalau kesulitan-kesulitan. Selain itu juga biasanya juga kalau narasumbernya tidak mau menjawab, maka di situ kita harus pintar-pintar untuk membuat pertanyaan. Yang berikut, persiapan apa saja yang dilakukan sebelum peliputan? Jawabannya, persiapannya itu yang pertama kita harus mencari bahan yang ingin kita pertanyakan, itu hal apa saja. Yang kedua, yaitu menyiapkan alat-alat seperti handphone untuk rekaman. Yang berikut, di masa pandemi ini, apakah Anda sendiri merasa kesulitan saat melakukan peliputan? Jawabannya, ya jelas, karena banyak narasumber yang sulit untuk ditemukan, dan selain itu kita juga harus lebih ketat lagi untuk mematuhi protokol kesehatan, yaitu harus swab kalau kita ingin ketemu dengan narasumber. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Wawancara, apakah bekerja di media lain? Kalau iya, apakah ada perbedaan media sebenarnya? Narasumber perbedaan sih tidak ada. Cuma kalau bekerja di media lain, itu juga bekerja hanya saja. Saya bekerja di beberapa media Muslim Choice, di Kita Indonesia, dan beberapa country media. Perbedaannya itu sebenarnya ini saja. Ya, kebijakan dari media yang
media yang media itu kita akan nulis beberapa berita, kebijakan nulis beberapa berita. Pertanyaan berikut, apa visi dan misi media? Visi saya ingin menjadi seorang jurnalis yang bersih dan dalam arti beridealis. Pertanyaan selanjutnya kami menanya kepada Kak Raihan, apa visi dan misi media kakak itu sendiri? Informan menjawab, visi misi saya ingin menjadi seorang jurnalis yang bersialis, dalam arti beridealis. Itu saya memegang teguh kode etik jurnalistik. Sebenarnya bagaimana proses awal penulisan sebuah berita yang baik hingga menjadi sebuah berita yang layak dibaca oleh kalangan masyarakat. Proses penulisan sebuah berita yang baik menjadi sebuah berita yang layak. Berita yang baik itu yang mengandung 5W1H. Prosesnya itu pertama kita wawancara. Terus setelah itu wawancara kita transkrip dari suara ke tulisan. Setelah itu kan masih bahan itu kita tulis dengan tata cara penulisan. Setelah tata cara penulisan kita kirim ke redaktur. Terus habis itu kirim ke redaktur, setelah itu diedit lagi sama redaktur. Setelah itu ditambah redaktur baru ditayangkan di media. Selanjutnya, apakah tata cara dalam penulisan berita dapat menarik minat pembaca? Menurut Kak Raihan, sebenarnya tata cara ini tergantung gaya penulisan lagi setiap wartawan. Seorang wartawan memiliki gaya penulisan yang berbeda-beda. Itu tergantung seorang wartawan itu. Pertanyaan selanjutnya, apa saja ciri khas penulisan berita? Ciri khas penulisan berita itu pada pemisahan berita itu sendiri yang mengandung unsur berita. Jadi, apakah layak untuk didengar oleh khalayak? Selanjutnya kami menanyakan apakah Anda memiliki teknik khusus dalam menulis berita? Teknik khusus dalam menulis berita itu paling penting itu dalam pengambilan framing. Pengambilan berita itu kayak kita harus melihat dalam satu angle nih. Jadi kita harus dalam satu topik, kita harus melihat framingnya. Itu mau kita ambil dari sisi mana. Selanjutnya kami menanyakan kenapa Anda lebih memilih style penulisan seperti ini dibandingkan style penulisan yang lainnya. Dan Kakak Raihan menjawab, sebenarnya kita tidak bisa mendeskripsikan stylenya kayak gimana. Cuma kalau saya pribadi lebih suka ya framingnya. Itu yang menggiring narasi. Alasan mengapa Anda merasa style yang digunakan saat ini lebih baik. Kenapa style ini saya gunakan lebih baik? Karena ya saya sudah terbiasa akan style yang saya gunakan itu. Selanjutnya kami menanyakan apa saja kendala yang paling sering dialami saat menyusun berita. Keren menjawab, kendala yang paling sering dialami saat menyusai kita kendalanya itu biasanya diketik karena narasumber jawabannya itu kayak jawabannya tidak sesuai dengan apa yang kita pertanyakan. Dan juga banyak yang narasumber memilih untuk tertutup. Banyak narasumber yang masih identitas itu sering dialami. Selanjutnya kami menanyakan apa saja solusi Anda ketika ada kesalahan dalam mengetik dan menyusun berita. Solusi ketika ada kesalahan dalam mengetik dan menyusun berita, solusinya yaitu kita harus detail, kita siapkan dulu. Terus kita harus ada komunikasi yang baik dengan narasumber. Selanjutnya menanyakan selain kendala-kendala, apakah ada pengalaman pahit yang telah dilalui selama pengambilan dan penulisan berita? Kak Raihan menjawab, pengalaman yang pahit sih banyak, yaitu mulai dari teror, terus ditolak narasumber, terus dimaki-maki, terus diancam segala. Ya menurut Kak Raihan segala macam ya.
selama menjadi seorang wartawan, kendala apa saja yang sudah Anda lalui, bagaimana dan menyelesaikannya. Penyelesaian itu jangan dikomunikasi. Ketika kadang-kadang yang tidak terima narasumber yang pengen teror kita dengan somasi dari segi hukum gitu ya, kita terangkan gitu. Ketika kita menggunakan data kita valid gitu. Ketika kita dibawa ke jalur hukum pun ya kita aman-aman saja. Adanya kami menanyakan apakah ada kriteria berita yang tidak boleh disiarkan atau dipublikasikan, atau ada kata atau istilah yang tidak boleh dimuat dalam berita. Bagaimana kebijakan redaksi dari media tersebut? Ryan menjawab, berita yang tidak boleh disiarkan diverifikasi atau kata istilah yang tidak boleh dimuat. Sebenarnya kriterianya itu ya manjur hoax, mengandung hoax story, yang mengandung hoax yang datanya itu belum valid. Terus karena kita menulis, ya kita harus sesuai data. Selanjutnya kami menanyakan jika ada kasus seperti pemerkosaan, pembunuhan, ataupun tindakan-tindakan kriminal, apakah diperbolehkan mencantumkan identitas pelaku maupun korban dan saksi dalam berita yang ditulis. Jika iya dan tidak, boleh jelaskan. Kak Raihan menjawab, kalau korban itu pasti dirahasiakan, terus saksi juga dirahasiakan, dan kalau pelaku itu ketika dia menjadi saksi itu masih dirahasiakan. Cuman kalau sudah menjadi pelaku ya itu diperbolehkan saja, karena ya itu sebagai kandang beberapa media itu sebagai sanksi sosial terhadap pelaku itu sendiri. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang EYD Bahasa Jurnalistik, Kebijakan Redaksi, dan Stylebook. Menyangkut EYD yang dipakai oleh media muslimchoice.com, menurut kami mereka menggunakan EYD yang baik. Contohnya seperti pada gambar, di penulisan judul berita, munculnya wajah ex-napi pedofilia Saiful Jamil di media timbulkan trauma bagi korban. Dalam penulisan judul tersebut, menurut kelompok kami, penulisan judulnya sudah tepat karena sesuai dengan ejaan yang disempurnakan atau EYD. Dalam penulisan berita juga, mereka mengikuti kaidah penulisan yang benar, di mana dalam penulisan singkatan dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia, mereka menuliskan singkatan menggunakan huruf besar, atau KPAI menggunakan huruf besar. Menurut kelompok kami juga sesuai dengan EYD penulisan tersebut. Bukan hanya soal penulisan yang sesuai, penulisan berita yang sesuai EYD, media juga mengikuti cara penulisan berita yang benar, di mana nama korban pedofilia tidak mereka cantumkan. Hal ini tentu mengikuti aturan penulisan berita, di mana saat menuliskan berita yang menyangkut dengan hal yang sensitif atau kasus pelecehan seksual, maka nama korban tidak boleh dicantumkan. Menyangkut dengan stylebook yang digunakan media, seperti yang dikatakan oleh Kak Muhammad Raihan Widya Saputra selaku narasumber kami, mereka menggunakan stylebook framing. Alasan mereka menggunakan stylebook tersebut karena menurut mereka, style tersebut merupakan style yang sangat baik. Sebelumnya kami akan menjelaskan stylebook framing itu seperti apa. Framing adalah membingkai sebuah peristiwa, atau dengan kata lain, framing digunakan untuk mengetahui bagaimana perspektif atau cara pandang yang digunakan wartawan atau media massa ketika menyeleksi isu dan menulis berita. Seperti yang telah dijelaskan, maka menurut kelompok kami, stylebook yang digunakan oleh media sangat baik. Karena dengan stylebook tersebut, mereka mempunyai ciri khas tersendiri dalam penyajian berita, karena mereka menyajikan informasi sesuai dengan realitas dengan menggunakan sudut pandang sesuai dengan ciri khas mereka. Dengan kebijakan yang ada di media muslimchoice.com sendiri memiliki beberapa aturan. Beberapa yang dijelaskan oleh Kak Raihan mengenai masalah yang dihadapi. Jika mereka mengalami masalah seperti narasumber yang tidak terlalu terbuka sehingga berita yang didapatkan tidak sesuai dengan yang mereka harapkan,
maka mereka harus berusaha menjalin komunikasi yang baik dengan narasumber. Selain itu, kadang mereka menghadapi masalah menyangkut pengetikan berita, dan hal yang mereka lakukan yaitu dengan mereka harus lebih detail lagi dalam membuat dan mengetik berita. Baik, sekian presentasi kami. Semoga presentasi ini bermanfaat untuk teman-teman semua. Salam komunikasi.